zaman yang membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti ini. Bahkan insya Allah akan memberi manfaat dan syafaat di zaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Amin, amin ya amin rabbal ya alamin. Robbal Alamin. Eh, dan juga yang luar biasa, keren sekali saya punya moderator ini ya, Ibu Rita Sugiarto. Sugiarto. Ibu Rita Sugiarti yang tak henti-hentinya semangatnya luar biasa. Sekarang ini kayaknya sebentar lagi nanti akan coba koordinasi dengan Bu Miftah ya, MC nasional kita yang alhamdulillah selalu dan insya Allah akan tetap menjadi kepercayaan Karib ya yang sudah 3 kali ini. Ya, nanti insya Allah Bu Rita akan bisa menjadi duplikatnya Ibu Miftahul Jannah. Luar biasa. Tepuk tangan Yeay, buat mantap, Ibu mantap. ya Pak Zam ya. Pak Ge. Gondol ini juga nih keren, keren pokoknya dah gitu. Ibu Bapak yang kami hormati, Alhamdulillah terima kasih juga kepada Haji Masturi yang telah memberi kepercayaan kepada Uti untuk menyampaikan materi malam hari ini yaitu tentang stevia base. Nah, stevia base itu alhamdulillah ini produk baru yang baru-baru melengkapi produk base corporation syariah. Ini Uti rada ini ya kok kayaknya masih kelibet-libet gitu Pak. Tak minum dulu kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum gitu ya. Makin senior kita makin sering kelibet-libet itu jadi maklum saja. Seti stevia. Nah, itu kan Pak sudah diminumin padahal ya. Stevia base ini adalah eh, bahasanya pemanis ya, pemanis alami yang untuk tentang kehidupan kita sangatlah luar biasa bagusnya. Apa itu stevia base? Boleh dibantu layarnya. Stevia base adalah pemanis alami berbasis glikosida, steviol, dan air. Diproduksi oleh, alhamdulillah, diproduksi oleh apa perusahaan kita ya yang memberikan rasa manis alami tanpa kalori atau gula. Nah, di sini glikosida steviol diekstrak dari daun stevia dan stevia yang dikenal sebagai sumber pemanis alami tanpa efek samping pada kadar gula darah kita. Jadi artinya eh, produk ini bentuknya sih tidak seberapa besar ya, sangat-sangat kecil, kemudian ya praktis sekali kita membawanya, tidak perlu membeli gula berkilo-kilo, tetapi cukup dengan setiap hmm, stevia base ini cukup diteteskan 1 sampai 2 tetes pada makanan atau minuman kita yang diperlukan. Kalau minuman pasti itu ya, kita membuat teh tinggal meneteskan, kopi tinggal meneteskan. Nah, untuk makanan-makanan yang mungkin ibu-ibu yang akan membuat masakan sebagai cemilan atau makanan pokok yang memerlukan gula adalah cukup diteteskan dengan setiap stevia base ini. Kemudian dirancang untuk mohon maaf untuk kamu ya, dirancang untuk kita semua yang ingin hidup sehat, menjaga pola makan atau penderita diabetes yang ingin menikmati rasa manis tanpa khawatir. Nah, ini artinya kita para penyuka manis, penyuka gula tanpa khawatir dengan adanya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus. Oke, apa sih keunggulannya? Keunggulan dari stevia ini adalah zero kalori, zero sugar, dan pemanis alami. Tidak menambahkan kalori sehingga cocok untuk jenis diet termasuk defisit kalori. Orang yang eh, kebanyakan kalori
kemudian kita pengen diet tetapi tetap merasakan nikmat dalam mengkonsumsi makanan itu tanpa khawatir. Karena Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, sesatu buah kerupuk putih yang kalau di luar kita beli itu mereknya Irma atau apa lagi ya, ada merek-merek, saya kebetulan penyuka Irma. Ternyata sebuah kerupuk itu kalorinya sama dengan satu piring nasi. Lah makan kerupuk satu tak berasa, cuman berasa sariawan, mending makan nasi satu piring ya, kalau kalau boleh ber bertukaran. Kemudian no sugar, menghilangkan kebutuhan akan gula tanpa mengorbankan rasa manis. Artinya nol gulanya. Jadi kita tetap karena gula itu manis, artinya kita tidak boleh minum atau makan dengan gula. Nah, ternyata dengan stevia base ini tanpa mengurangi rasa manisnya. Karena rasa manis yang pada stevia ini, karena tadi terbuat dari bahan alami, tanpa mengurangi rasa manis, tetap menikmati manisnya. Nah, ternyata ada lagi nih India. Keunggulan adalah pemanis alami menggunakan glikosida steviol dari ekstrak daun stevia. Nah, ini kalau kita yang menemukan pada apotek hidup gitu ya, yang kalau ada yang menemukan daun stevia, karena alhamdulillah kami mempelajari arah ke sini itu sekarang masyarakat Indonesia itu lebih ke arah herbalis. Jadi saya sangat-sangat setuju gitu. Karena saya pribadi sebagai seorang kesehatan sangat-sangat eh, menjauhi obat-obat kimia yang artinya kalau yang masih kita dalam kondisinya pencegahan, kami akan mengarahkan ke eh, herbal. Kalau memang katakan ini batuk pilek yang hebat, ya mau nggak mau kita harus berikan obat batuk pilek antibiotik yang sembuh dalam waktu 3 hari. Selanjutnya untuk maintenance stamina kita akan arahkan ke herbal yang kita punya luar biasa. PTBS banyak sekali mempunyai produk-produk ini, ratusan yang ada sekarang ya. Kemudian tanpa avertaste, yaitu steavid. Stevia base memberikan rasa manis alami yang alami tanpa aftertase pahit. Nah, jadi tanpa ada yang ada rasa manis, tetapi di akhirnya nanti di apa namanya tenggorokan paling ujung itu rasa manisnya ada. Nah, di Tertes. milik ya di milik kita ini stevia base ini ternyata tanpa ada rasa itu. Jadi manis ya manis murni. Kemudian aman dan serbaguna serta cocok digunakan dalam berbagai jenis minuman dan makanan, baik panas maupun dingin. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu khawatir untuk membuat kopi pahit, kemudian kita tambahkan stevia. Membuat teh panas, mau teh tubruk, pada kasus-kasus tertentu, umpamanya pada kasus diare atau buang-buang air besar gitu ya, atau lebih ini muntaber tanpa muntah gitu. Jadi kita membuat teh tubruk, manisnya pakai stevia, stevia base dengan dosis kalau biasanya 1 sampai 2. Nah, ini kondisi tertentu boleh lebih, boleh 3 sampai 4. Karena pada kasus diare itu adalah mengobati atau mengganti cairan elektrolit yang keluar, yaitu larutan gula dan larutan garam. Itu insya Allah akan cepat sekali pada kasus-kasus diare. Bapak Ibu siapkan teh tubruk tanpa gula, kemudian kita gulanya dengan stevia base ya. Oke, boleh lanjut Kak. Kenapa memilih stevia base? Yang pertama adalah dibuat dari ekstrak daun stevia tanpa bahan pengawet atau adiktif buatan. Insya Allah
Ini keunggulan dari herbal ini adalah dibuat dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik ya. Ini dibuat dari bahan daun stevia. Kemudian manis yang konsisten. Nah, kita kembali konsisten, komitmen dan persisten ya pada gebrakannya Bapak Haji Febrian Agung berkaitan dengan Brilliant Base. Kita tetap manisnya ini tidak berubah-ubah gitu ya. Tetap menawarkan rasa manis yang lembut dan tidak berubah-ubah dalam berbagai kondisi. Nah, umpamanya dikasih apa ada kondisi anget kok manisnya hilang ya atau manisnya kok jadi berubah manis jambu. Kalau pada dingin, wah enak banget manisnya nyeletek lah gitu. Nah, di sini stevia base ini tidak ada perubahan dalam kondisi apapun. Kemudian yang ketiga adalah ideal untuk semua jenis diet. Nah, ini eh, pada umumnya diet-diet tertentu itu seperti keto gitu ya. Itu tidak boleh makan manis, gula, dan nasi. Malah makannya semua lemak dan daging itu boleh. Tetapi pada kondisi ini cocok untuk diet rendah kalori. Nah, ini keto, di ini vegan, terus gluten free, serta penderita diabetes. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi masyarakat kita ini sangat-sangat sebagian kurang bijak dalam memilih ya. Memilih apa? Memilih jajanan-jajanan untuk anak-anak, kemudian yang minuman-minuman cepat saji itu yang tanpa kita sadari adalah mengandung pemanis buatan yang bahasanya raja gula aja ini masih rajanya gula lagi. Berarti apa? Manisnya luar biasa. Yang tanpa kita sadari bahwa masyarakat kita bahkan di usia anak-anak saja, bahkan bayi, ya, itu kok bisa menderita diabetes. Nah, ini yang sangat kita sayangkan karena sebegitunya mudah gitu produksi produk apa ya A B C D E F G H I J gitu yang ada di masyarakat yang mudah sekali dengan satu saset 500.000 kemudian 500 rupiah di perdagangan 2.000 itu bagi pedagang sangat untungnya luar biasa hanya bermodalkan plastik sedotan dan es gitu ya. Es pun ya memilih es yang apa sajalah yang murah dengan menjual 2.000 ini sudah memupuk keuntungan yang luar biasa. Dan tanpa disadari oleh eh, para orang tua bahwa minuman-minuman siap saji yang sangat terjual murah ini mengandung akibat atau efek yang sangat-sangat tidak baik. Maka sering ada yang kita temui bahwa ada anak usia 4 tahun sudah terkena gagal ginjal. Anak usia 5 tahun, bahkan saya pernah mengirim usia 1 tahun di diagnosa dengan diabetes. Ibu, ibu neneknya menyampaikan apa diagnosa anak kemarin, katanya gula. Anaknya masih bayi kena DM. Nah ini dan bahkan bukan hanya sakit ya, bahkan sampai merenggut nyawanya. Kemudian yang terakhir, tidak mempengaruhi kadar gula dalam darah. Nah, artinya konsumsi stevia base ini sangat-sangat menguntungkan. Tidak seperti kita mengkonsumsi barusan yang saya sampaikan tentang, mungkin saya tidak sebutkan merek-merek ya, karena ini sangat-sangat kode etik. Jadi saya rasa ibu bapak para mitra tahu gitu ya bahwa minuman cepat saji kemudian yang di apa dengan murah-murah, aduh mohon maaf, saya coba ke ini ke Mas dengan ke Uti sedang ini ini dulu panggil Ami maaf ya Uti lagi bekerja gitu ya ayo turun pelan-pelan pelan-pelan jangan lihat itu nanti enggak inilah lihat lihat jalan dulu oke. Oke mohon maaf ada gangguan sedikit. Oke.
Aman bagi penderita diabetes dengan indeks glikemik 0. Artinya kadar gulanya itu kecil sekali. Halo, apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka, Halo, Allahu Allahu Akbar. Akbar. takutnya Akbar. saya Ah, presentasi merdeka. ternyata pada bubuk manis itu kan repot ya. Dengerin Sedasi Masih ngerti nyimak ini, Umi. Mak. Siap, Masih siap, nyimak Umi. siap. Putih. Alhamdulillah sayang. Oke, lanjut ah. Mm-mm. Nah, komposisi dari stevia base ini, komposisi utama stevia base adalah pemanis alami glikosida steviol adalah ekstra utama dari daun stevia. Jadi ini mutlak dibuat dari daun stevia yang bertanggung jawab memberikan rasa manis alami. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin belum tahu, yuk informasi yang luar biasa ini kita ikuti ya demi kesehatan kita, belanja kita yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Kalau kemarin kita harus nyetok gula, katakan 5 kilo gitu ya dalam sebulan, sekarang insya Allah cukup dengan satu botol ini untuk 1 bulan. Karena ini isinya berapa mili ya, sangat-sangat hemat untuk konsumsi kita. Kemudian ada air, kandungan airnya yaitu bahan pendukung yang menjaga konsistensi cairan dan membantu melarutkan steviol glukosida secara optimal. Nah, dengan air ini akan kita larutkan menjadi homogen yang terlarut serupa gitu ya. Jadi tidak ada menggumpal, tidak ada sono kok nyeplok warna atau apa ada terjadi gumpalan gitu ya. Kemudian warnanya berubah. Nah, ini di sini tidak ada. Insya Allah gitu. Lanjut, Kak. Nah, penggunaan oke, di penggunaan setiap stevia base yang pertama itu serbaguna. Stevia base bisa digunakan di berbagai jenis makanan dan minuman baik panas maupun dingin. Tadi sudah kita bahas dan itu tidak akan merubah rasa. Katakan teh panas, kita tetesi 2 tetes stevia base akan memberikan rasa yang sama. Kemudian, ini kayaknya es teh ini aku bikin eh, minuman dingin gitu. Dan ternyata itu pun tidak merubah rasa. Nah, itu kehebatan atau keunggulan dari stevia base. Kemudian sangat sederhananya sekali, 1 tetes stevia base dapat memberikan rasa manis yang setara dengan 1 sendok gula. Nah, itu yang kalau kita biasanya bikin es teh itu kalau nggak manis kan nggak ini ya 2 sendok munjung ke dalam 1 gelas. Nah, tetapi dalam stevia base ini cukup diberikan tetesan 1 atau 2 tetes sudah sangat melengkapi eh, dari rasa keinginan yang kita standarkan seperti apa. Oke, kemudian masih ada Kak langsung. Mengapa stevia base adalah pilihan terbaik buat kita, buat Anda sekalian? Karena di sini adalah pemanis sehat, alami, aman untuk semua kalangan. Artinya, apakah ini boleh untuk anak bayi? Oh, boleh banget. Kemudian, zero kalori dan zero gula. Nah, artinya 0 kalori, 0 gula, dan aman untuk diabetes atau diet bagi kita yang pengen melangsingkan atau menurunkan berat badan tanpa menderita harus mengurangi gula. Yang terakhir, ideal untuk gaya hidup sehat tanpa mengorbankan rasa. Nah, tadi saya pengen es teh manis. Ternyata dengan stevia base sangat melengkapi, rasanya sama seperti gula. Kemudian saya pengen tetap mempertahankan berat badan saya tanpa harus kehilangan rasa.
kok nggak boleh manis ya, atau diet itu kok nggak boleh minum pakai gula ya, karena dampak kalori atau gula di dalam cairan ini. Tetapi dengan stevia base kita akan aman seluruhnya. Oke, masih Kak? Oh, sudah habis. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian materi yang bisa Uti sampaikan yaitu tentang stevia base yang luar biasa. Eh, Terima kasih Abi. Kayaknya Abi juga memberikan udah satu-satu saja materi sehingga lebih eh, kita lebih fokus, kemudian insya Allah juga lebih memahami karena tidak terlalu banyak eh, materi. Nah, ternyata dalam satu botol kecil ini isinya mengandung 12 gram. Wah, sebenarnya sangat-sangat 12 gram itu cairannya ya, bukan berikut botolnya. Kalau berikut botolnya hampir setengah on ini kayaknya. Oke, itulah materi yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian kepada moderator Ibu Rita Sugiyarti, kami kembalikan. Masya Allah, luar biasa Uti pemaparannya. Iya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada waktu untuk sesi tanya jawab Ayo, tentang monggo. produk Stevia Base ya. Ini mungkin kayak lagu ya Uti ya. Sepia bukan ya? Beda ya Uti ya. Ya, boleh kalau Mbak Rita boleh nyanyi. Sevilla gitu ya. Jadi ingat lagu Sepia ya Uti ya. Iya, betul betul. Luar biasa sekali Uti ya untuk produk Stevia Base ini ya. Betul, alhamdulillah. Ya, apalagi memang kan untuk di zaman sekarang itu kan makanan dan minuman itu komposisi Betul, gulanya sangat tinggi, Uti. betul betul. Dan itu gula yang tidak Gula-gula, sehat ya, yang iya kita harus betul. waspadai, betul betul. Apalagi jajanan zaman now ya, Uti ya. Untuk Nah, anak-anak betul. zaman sekarang itu, Sangat Masya Allah, untuk sangat gulanya sangat mungkin kita yang, harus iya, iya Uti. kita harus sangat berhati-hati ya dan sangat bijak Ya, sebagai orang tua tidak mengabulkan atas asal yang penting anak meneng atau anteng ya. Jadi iya, memang betul. benar-benar harus eh, kita kita waspadai Dijaga ya. gitu ya, betul. Jangan abong-abong minta apa gitu, minta apa selalu dituruti ya. Iya, Oke Mbak betul. Rita, barangkali ada yang mau bertanya, Uti siap Siap, siap. menjawab atau kita Siap. belajar bersama-sama. Baik, Uti. Oke, teman-teman, Bapak Atau Ibu. sharing-sharing boleh, monggo. Boleh untuk yang mau sharing atau mau bertanya, monggo. Masih ada waktu yang panjang ya, Uti ya. Sangat ya. Jadi biasanya Pak Haji Jamroni ini biasanya nih banyak pertanyaan. Aduh, jadi kemaluan. Tadi itu lagi menyimak banget loh sama Uti. Tapi ternyata Siap, sebentar siap. sekali deh. Mm-mm. Monggo Iya, teman-teman. Ayo terima Pak Haji. kasih. Pertanyaan saya, Besti, mohon izin untuk Uti. Apakah Ya, setiap base itu, stevia ya, stevia base itu bisa dipakai ketika kita apa namanya bikin jus gitu. Kadangkala kan ada yang berasa kurang manis gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya berasa kebanyakan manis? Apakah itu menjadi over manis dan itu nanti resikonya bagaimana gitu. Karena contohnya saya ini kan sudah manis loh Uti, kalau ditambah dengan yang manis-manis gitu nanti kayak gimana? Gitu loh Uti. ya kayak gemblong, Mbak. Kayak gemblong. Gosong dong. Iya, begitu begitu Uti. Ya, kalau kalau keadaan seperti itu, apakah nanti over manisnya dan apa resikonya? Terima kasih Uti. Terima kasih juga Sama-sama, Besti. Ya, sama-sama, Bang. terima kasih Pak Haji Jamroni. Masya Allah pertanyaannya. Monggo Uti, silakan. Langsung dijawab ya. Nih, Oke, Monggo. baik.
Baik, terima kasih Pak Haji Zamroni atas pertanyaannya. Di sini, apakah stevia base ini bisa dipakai untuk melengkapi jus ya? Kadang-kadang kurang manis atau seperti apa? Boleh Nggih. apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Berapa Oh. tetes menurut selera? Apakah kemudian akan ada dampak atau efek kepada tubuh kita seperti kelebihan gula gitu Pak ya, atau Nggih. kebanyakan atau seperti apa? Nggih. Alhamdulillah di sini sudah disampaikan tadi oleh Uti bahwa stevia base itu adalah pemanis alami yang terbuat dari daun stevia, Mm-mm. di mana di sini kandungannya adalah zero kalori, zero gula atau glukosa. Mm. Artinya sangat aman untuk dipakai orang bahkan yang ingin berdiet atau untuk maintenance kesehatan kita sehari-hari. Bapak akan lebih bijaksana jika pilihannya adalah stevia base, bukan gula putri atau gulaku atau gula cap rose gitu ya Pak ya. Nah, Nggih. sangat-sangat di sini karena tidak akan mempengaruhi eh, kelebihan gula di dalam darah atau bahkan akan menyebabkan penyakit diabetes. Ini sangat-sangat aman. Juga sangat ideal untuk gaya hidup kita tanpa mengorbankan rasa. Bapak tetap sehat dengan mengkonsumsi jus di pagi hari, umpamanya tanpa kehilangan rasa. Ini jus kok nggak ono rasanya toh bun, umpamanya seperti itu. Karena kita siapkan dengan stevia base. Satu dua tetes, kalau kurang boleh ditambah. Dan insya Allah tanpa resiko, karena ini adalah alami, terbuat dari daun stevia, no sugar, no kalori. Jadi aman untuk Bapak. Dan pasti tetap manis, Pak. Semanis Pak Jamroni. Aduh, Ya, itu loh Bu, belum itu loh tentunya. Uti yang bikin jadi terngiang-ngiang selalu kepada Uti. Eh, Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, bisa Oke, diterima Besti. jawaban? Nggih, Oke, siap. Jadi kalau amin, gitu amin. nggak ada masalah, nggih, siap. Aman-aman Pak Man. Jawa, monggo. Mbak Nuwun Uti. Ya, sami-sami. Yang lain, Non? Oke, terima kasih Pak Haji Jamroni. Masya Allah pertanyaannya sudah terjawab oleh pemateri kita ya. Ternyata memang di jus juga bisa ya Uti ya. Bisa, aman-aman. Sesuai dengan selera saja ya Uti ya. Betul, betul. Baik teman-teman, ada yang lain bertanya. Oh, ada yang di chat Uti nih. Sebentar, So, mangga, kita, mangga. Ya, sayang. kita bacakan. Dari Ibu Francisca Mokalu, SSW 4. Oke. Assalamualaikum Uti. Mau tanya, kalau untuk penderita diabetes akut, ada aturan, misal sehari berapa tetes saja, apa bebas setiap mau makan manis bisa dipakai terus? Oke. Ibu Siska. Jadi ini sudah penderita diabetesnya akut Uti. Apakah ada aturan untuk cara Ya. minumnya berapa tetes? Seperti itu Uti. Monggo Uti. Oke, Lihat saya baik-baik. aja toh. Ada, Pak. Terima kasih, Ibu Francisca. Alhamdulillah. Kayaknya ini udah banyak pengalaman tentang penyakit diabetes ya. Nah, puji syukur bahwa kita dipertemukan dengan produk yang luar biasa, memang best luar biasa ya. Kita bukan Jogja istimewa saja, tetapi best juga istimewa ya, karena telah menghadirkan produk stevia ini. Saya mendengar di luaran saya juga ada produk stevia. Nah, tapi karena saya punya perusahaan ya, saya pasti akan menjual stevia base ya. Pada penderita akut, eh, walaupun juga penderita awal, itu pasti sudah sangat dibatasi porsi makannya. Porsi makannya, harus minum gula sekian gram. Dalam kalori, dalam nasi hanya boleh sekian gram, begitu ya. Itu kalau menurut ahli gizi pada atau dokter-dokter di rumah sakit pasti akan memberikan batasan-batasan seperti itu. Bahwa kita harus ketahui dengan pasti bahwa produk dari
stevia base ini adalah 0 kalori dan 0 gula. Dalam satu tub ini, kalau dalam cc-nya kayaknya itu 10, bisa 10 cc ya. Tetapi gramnya itu hanya 12 gram. Berarti kecil sekalian ya. Kalau dalam 12 gram itu, ini dalam 10 cc air atau 5 lah ini. Nah, kalau kita tidak mungkin juga kita sekali makan dalam satu botol ini. Jadi dalam minuman ataupun makanan yang katakan kalau makanan itu apa ya akan membuat kue atau kue ada kalori dalam tepung. Berarti konsumsi makanan yang hanya boleh ditetesi dalam bentuk gula atau pemanis ini sangat-sangat membantu. Di sini tidak ada pembatasan. Artinya kepada penderita, pada orang sehat satu tetes saja sudah manis ya kita cukup satu tetes. Tetapi kalau umpamanya setiap kali maunya minumnya manis, boleh nggak? Boleh. Karena di sini tetap disampaikan sebagai pemanis alami yang terbuat ekstrak daun stevia. Kemudian zero kalori, zero gula. Itu yang aman sangat untuk dikonsumsi oleh kita. Nah, ini sangat ideal untuk gaya hidup kita, baik bagi yang sehat maupun bagi yang sudah menderita namanya diabetes mellitus. Itu kira-kira Mbak Francisca bisa diterima, Neng? Siap, Putih. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Siska. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya dan Insya Allah, betul, betul. baik teman-teman, Bapak Ibu, masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Silakan jika ada yang masih bertanya, bisa Ada, langsung atau melalui chat, boleh? ada Pak, ada mau yang mau? tanya. Oh, monggo Bunda Arma. Bunda Sehat ya, Armawati, Bu? Masya Allah. Silakan Bunda, monggo. Ya, terima kasih. Saya udah bertahun-tahun kalau minum itu nggak pakai gula, masak juga nggak pakai garam. Berbahaya nggak? Terus udah gitu, saya pernah karena saya nggak makan gula, akhirnya saya minum Ipung madu begini. yang dari PT Best. Main lek-lek aja gitu karena saya kan nggak pernah pakai gula gitu. Eh, ketika saya rajin minum madu, main lek-lek aja gitu. Nah, di Fakultas Dawa periksa itu gula. Gula saya jadi naik. Akhirnya saya berhenti deh minum apa madu itu. Nah, jadi maksud saya kalau minum apa tadi itu, Setiapi itu ya. Stevia, D. Ah, jadi kapan saya minumnya ya? Karena saya minum susu nggak pakai gula. Saya nggak beli gula, nggak ada gula di rumah saya. Paling dikit untuk tamu doang. Jadi bagaimana Uti sebaiknya? Oke, baik-baik Bunda. Terima kasih. Neng Rita, bisa langsung dijawab saya? Siap, silakan Uti. Baik-baik. Terima kasih Bunda Armawati Ardi. Ini sangat disayangkan ya Bun, kalau di dalam tubuh kita ini sebenarnya juga dibutuhkan adanya gula, adanya garam. Nah, ini gula garam itu adalah cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. 90% tubuh kita itu berasal atau terdiri dari cairan ya. Cairan itu juga ada cairan elektrolit yaitu isinya gula dan garam. Sementara ini sama sekali Bunda Arma tidak konsumsi. Nah, harusnya standarnya gulanya normal-normal saja. Kemudian beliau konsumsi madu, Bunda Arma.
Iya. Bun. Berapa kali konsumsi madu itu dalam sehari? Kok glek-glek aja apa langsung diminum itu semua? Berapa ya? Itu lagi rajin. Cuma seminggu, 2 minggu aja waktu itu. 2 minggu konsumsi madu terus-menerus. Iya. Terus kebetulan ada tes gula. Ternyata gula saya jadi tinggi. Jadi saya udah berhenti aja jadinya. Nah, bagusnya gimana? Oh gitu, Bunda. Harusnya walaupun sedikit tetap konsumsi antara gula dan garam ya, karena tubuh kita memerlukan itu. Kalau Satu, tapi garam saya itu Uti taruh di meja. Jadi saya oh langsung gituin aja. ya Kalau kalau batuk, kalau kurang pagi-pagi aja minum makan garamnya taruh di lidah. untuk masakan tidak pakai. Enggak, kan katanya garam tidak bagus mendidih-mendidih. Jadi taruh aja di Tekniknya meja garam bagi yang suka garam tinggal nambahin garam. bukan Bunda. Jadi tekniknya kalau memasak setelah sayuran mendidih kemudian dimatikan baru diberikan garam sedikit saja selera lah gitu. Nah enggak itu saya ngebayangin mesti ya anyep banget. Tetapi karena sudah terbiasa, Bunda tetap menikmati ya. Oke, baik. Kemudian madu, kalau memang itu buat kesehatan Bunda, boleh minumnya sekali saja menjelang tidur atau pagi hari. Dan kalau bisa diencerkan karena akan merangsang batuk ya. Nah, Eh, ini mungkin mohon maaf nih. itunya madunya kan rasa kelengkeng ya, yang Ya. PTBS. Oh, yang real dia. Iya, nah karena rasa kelengkeng jadi saya senang ini. Jadi sekali aja ya mau tidur apa bangun tidur. Ya, bangun tidur kan Bunda minum susu atau dibalik minum susunya malam. Terus nanti mau tidur madunya juga boleh, tetapi diencerkan. Diencerkan sehingga tidak merangsang batuk Bunda. Nah, Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian apakah dalam 2 minggu itu minumnya 3 kali gitu ya yang kita ini kan ya, karena Bunda rasanya kelengkeng menjadi suka minumnya emang nggak berhenti berhenti kayak bocah nih nemu permen ini. Nah, ini Bunda, untuk stevia ini adalah pemanis alami terbuat dari daun stevia tadi, kemudian zero kalori, zero gula. Nah itu Artinya, normal kemana tuh Mak minum itu? Kapan ya, minumnya? Kapan kapan, netesnya? kapan netesnya? Bunda kalau pagi minum susu. Iya, Nah, susu kan tanpa gula. iya. Kemudian jam 10 suka ngeteh atau kopi? Siang-siang minum susu lagi, susu alergi. Siang minum susu lagi, oke. Sore Bunda barangkali ada kepengen wayang ngopi Malam sore, susu itu kan, susu kedelai. susu kedelai. Terus yang siang tadi susu apa? Oh, yang pace itu. Ayam mil. Ya, Oke. Bunda, ini boleh sedikit dirubah ya Bun. Pagi susu kedelai, malamnya susu pace atau ayam mil. Jadi susu cukup 2 kali. Bunda boleh ngeteh cantik atau kopi cantik, teteskan stevia base ini 1 sampai 2 tetes dalam 1 gelas. Atau kalau cangkir kecil kopi ya satu aja cukup. Nah, gulanya ini, pemanis ini tidak mengandung kandungan gula, Bun. Jadi aman. Insya Allah gulanya Bunda tidak akan naik. Boleh tahu saat ini kondisi gula darah Bunda berapa? Cek terakhir. oh, yang pas naik itu belum dicek lagi. Waktu naik itu berapa Bun dikatakan tinggi? Aduh, berapa ya? Harus lihat di HP. Apa ya? Lebih Lupa. dari lebih dari 200, Oh, enggak. 150. Dikit aja kayaknya. Nah, itu kalau pemeriksaannya sewaktu itu enggak tinggi, Bun. Periksa gula sewaktu itu 120 normalnya. Kalau Bunda naik 130 ya aman aja gitu.
Jangan terus Oh diet. iya, Iya, jangan diet ketat lah nanti hipoglikemi gulanya terlalu rendah juga tidak baik. Bisa Bunda tahu-tahu jalan liyeng gitu ya. Ternyata dicek gulanya 60 atau 70 gitu. jadi Jadi ngantuk kalau ya. iya, ngantuknya leles pun bukan ngantuk, jadi udah ngantuk berat gitu. Kalau cuman perasaan ngantuk nurutin tidur biasanya gula tinggi. Kalau gulanya rendah bukan ngantuk, tapi sudah tidur. Tidur tapi kondisinya lemah sekali gitu. Atau Saya diawali dengan keringat dingin gitu tiba-tiba kok loyo, dan itu gulanya terlalu rendah. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi Bunda aman, konsumsi susunya bisa 2 kali saja Bun. Pagi kedelai, malam ayam mil. Siangnya boleh merasakan gula, jangan sampai nggak ngerasa bener, kasihan. Atuh, minum stevia dengan teh anget, boleh Bun? Nah, boleh besok dicoba ya. Dan ini aman terhadap kenaikan gula darah, apalagi gula darahnya Bunda tidak jelas berapanya, katakan tidak terlalu tinggi berarti ya enggak dikategorikan tinggi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemeriksaan gula sewaktu, Bunda kan tidak puasa tuh. Gula sewaktu itu cukup 120. Kalau lebih sedikit enggak masalah. Nah, tinggal kurangi. Nah, Bunda tidak minum gula tetapi makan nasinya banyak, roti-roti tetap konsumsi, itu juga banyak mengandung gula. Kira-kira begitu ya Bun ya. Yang saya perhatikan sih Bunda aman-aman saja kalau di gula. Cuman saking bingungnya karena produknya banyak, udah kayak UTI 200% pemakai ya Bun ya. Sampai susunya aja 3 kali tuh. Susu cukup 2 kali Bunda ya. Oke, mewakili Bun jawabannya. ya, makasih. Sama-sama, semangat ya Bun. Ya, Oke, monggo Baik, yang lanjut. Ah, baik, terima kasih Uti untuk jawabannya. sama-sama. Dan Bunda Arma bisa ikuti saran dari master kita ya. Berarti memang tubuh kita harus balance ya Uti ya. Betul, betul. Jangan terus enggak bener gitu, sayang. Siap. Baik. Ini ada pertanyaan Uti di chat Baik. Dari siapa, Nak? dari Bunda Desmiati. Oke. Assalamualaikum Uti. Mau Waalaikumsalam. menanyakan, bagaimana kalau orang yang sudah ketergantungan minum obat diabetes dicampur sama dengan herbal kita tersebut? Terima kasih Uti. Baik. Monggo Uti, bisa langsung Siap, siap. dijawab. Bu Desmiati. Ya, wassalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana sayang? Udah sehat banget? Masih pada itu, Ti, pada biru-biru badannya, Iya, memar-memar. merentek-merentek. Nggak apa-apa. Kalau ada dalgesik, diolesi dalgesik saja. Tidak usah terlalu diguyur ya. Artinya nggak usah terlalu di ini. Alhamdulillah tadi dibantu Bu Hajah Asia. Ya, Semoga cepat sehat. Alhamdulillah. Ini amin. menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Hati-hati banget kalau naik tangga. Jangan sambil meleng mencari apa. Nah, udah konsentrasi Ya, turun tuk tuk Uti. tuk. Sampai bawah baru dicari gitu. Iya, Oke, menjawab oke. pertanyaan Ibu Desmiati, bagi orang yang sudah ketagihan obat kimia ya, obat gulanya, kemudian kita kombinasi dengan obat herbalnya. Baik, Bu Desmiati, kalau saya boleh sarankan, sedikit demi sedikit mengurangi obat gula atau obat kimia. Yang perlu diketahui ini di khalayak ramai, khalayak umum, bukan saja ini kata UTI, obat gula yang dikonsumsi di Indonesia itu sudah obat 20 tahun yang lalu di luar negeri, Singapura, Malaysia contohnya. Hmm, Obat gula itu metformin
kemudian Dimetirit, kalau yang mahal dulu ada Daunil, mungkin apalagi nama pabriknya ya, nama pasarnya apa, merek dagangnya apa, itu hanya berkontribusi menurunkan gula saja di dalam darah, tetapi tidak mengobati pankreasnya. Jadi kalau kita tidak mengobati sumber masalahnya, ya diobati terus, tetap aja kita akan menjadi manusia peminum obat seumur hidup. Nah, maka sering Bu Desmi juga dengar bahwa penderita gula, penderita hipertensi itu akan minum obat seumur hidup. Nah, itu kita sayangkan. Organ kita yang harus diobati, ditumpuk, dipupuk dengan obat kimia puluhan tahun, apa yang terjadi? Gagal ginjal, ya kan? Nah, Ya kalau benar. Uti boleh saran, betul, gagal ginjal akhirnya. Karena coba Uti, Budes perhatikan para penderita diabetes itu pada akhirnya akan menderita komplikasi di antara kegagalan ginjal karena kita meminum obat minum kimia selama puluhan tahun. Jadi kalau saya boleh menyarankan, Bu, hilangkan rasa ketergantungan ini, kita pindahkan mindset-nya bahwa kita harus menghindari obat-obat kimia itu. Katakan kalau biasanya 3 kali sehari, sekarang sekali saja. Tetap konsumsi dengan obat-obat herbal. Yang pertama adalah diabetes. Ya dia. Diabetes. Nah, gulanya boleh dikombinasi dengan stevia ini, Bun. Ya, stevia ini sangat luar biasa, terbuat dari ekstrak daun stevia, tidak ada kadar gulanya, tidak ada kalorinya di dalam tetesan ini. Jadi sangat aman kalau beliau masih biasa karena sudah kadung ya, tetap minum manis. Nah, penggantinya ini. Kemudian obat kimianya arahkan kepada Bimek, diabetes dan susu. Susunya boleh Evigo 100 atau Ayamil. Itu sangat bagus-bagus sekali. Saya punya banyak pasien dengan menderita DM dan kita arahkan ke arah namanya herbal. Alhamdulillah dari beberapa yang sudah herbalis banget ya, alhamdulillah merasakan betapa nikmatnya, betapa nyamannya gitu minum minum herbal itu. Nah, saya sangat berharap eh, Bu Desmiati juga bisa karena kita ini seorang herbalis bisa merubah mindset orang itu dengan ketergantungannya. Yang paling-paling berbahaya adalah juga lambung, Bu. Karena obat itu, apalagi metformin itu galak banget, punya efek menyerang lambung. Jadi dia akan bertambah penyakitnya selain gula, dia juga menderita lambungnya. Kira-kira itu Bu Desmianti. Jadi boleh dikombinasi, bahkan kita arahkan, ya. Dulu kita juga belum paham banget tentang bagaimana kondisi-kondisi eh, apa herbal. Ternyata sekarang ini kita bergabung, kita bergelut di sini, ya mau nggak mau kita harus memahami itu produk-produk kita yang bisa membantu para penderita-penderita itu. Kira-kira gitu, Bu Desmiati bisa diterima. Ya terima kasih banyak Uti atas penjelasannya. Sama-sama. Sehat selalu ya. Ya semangat Hati-hati. Uti. Ya Uti, terima kasih. Terima Assalamualaikum. Sama-sama. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya makasih Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi. Terima kasih Bunda Desmiati. Semoga lekas sehat lagi ya Bun. Lekas sembuh lagi ya Bun. Amin, amin ya robbal alamin. Uti di chat ada 2 pertanyaan. Mau sekaligus Masa atau satu-satu Uti? oleh satu-satu boleh? Satu ya. Ini dari Satu ya. Ibu Rita Maria Ulfa. Oke. Assalamualaikum Uti. Boleh tanya kalau punya Waalaikumsalam. riwayat hipertensi, kolesterol, gula, dan vertigo, baiknya konsumsi herbal apa? Iya.
Silakan Uti dari Ibu Iya. Rita Maria Ulfah. Oke, Mbak Rita Maria Ulfa. Assalamualaikum, Neng. Ada di sana ya. Jadi komunikasinya enak kita. Mbak Rita, Bunda Rita Maria Ulfa, boleh langsung bertanya. Masih stay kah atau sudah sambil ada duduk. di tempat lain ya? Penderita apa? Hipertensi, vertigo, dan gula. Iya Uti, untuk riwayat hipertensi, kolesterol, gula, dan vertigo. Jadi ada 4 itu, hipertensi, Oh, kolesterol, kolesterol. Baik, yang gula, dan... ditanyakan di sini adalah obat apa ya, herbal Ya, apa yang harus apa diberikan. saja. Oke, baik. Untuk hipertensi ini adalah bahasanya kelebihan darah ya, tekanan darah tinggi. Nah, ini apa penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah ada di antaranya kolesterol, kemudian apa riwayat memang ada gen, terus kadang-kadang juga ada dari kalau bawaan nggak juga ya gitu, tapi adanya keturunan pola makan gaya hidup. Nah, kita punya nama produk namanya Hapspro dan Dimex. Nah, itu adalah kalau kita sampaikan andalan memang betul atau brandnya gitu ya. Karena dalam Habatus Sauda Propolis itu ada kandungan yang sangat-sangat disunahkan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi itu. Di dalamnya adalah mengatasi semua penyakit, mengobati semua penyakit kecuali azam atau kematian yang tidak bisa diobati. Kemudian pada Bimek, Bimek itu mengandung asam cabai Jawa, eh, gamatmas, kemudian purwaceng, ada ginseng ya. Itu sangat bagus untuk peredaran darah, kemudian stamina kita. Kaitannya dengan hipertensi, sekarang ada namanya ekoten. Ya, ekoten itu adalah ekstrak bawang putih. Itu sangat bagus banget, juga membantu untuk penyembuhan hipertensi, juga untuk melancarkan peredaran darah. Nah, dibantu dikombinasi dengan Habatus Sauda Propolis tadi, Haspro dengan Bimek. Nah, hipertensinya ya. Vertigo itu adalah ketidakstabilan peredaran darah ya kalau menurut saya itu. Jadi tensinya tidak selalu tertinggi, tetapi rasa sakit muter-muter kalau orang orang awam menyampaikan adalah 7 keliling. Itu sampai ke mual muntah, kalau sudah muntah enak itu, Neng. Itu pengaruhnya juga ke sakit kepala. Sakit kepala kita punya produk namanya Bimek, itu sangat bagus sekali untuk penyembuhan dari 4 unsur ya. Ada unsur tanah, air, kemudian tanah, air, angin ya. Nah, itu dari mana? Kalau kepala ya berarti cara konsumsinya cukup diminum seperti meminum kapsul biasa. Itu dari vertigonya. Kemudian vertigo tadi boleh dengan Bimek, boleh dikombinasi dengan Hapspro. Atau kalau berkaitan dengan tensi, peredaran darah kepala, boleh dengan Ekoten. Kemudian kalau dengan gula, atau ini udah kombinasi atau bahasanya apa ya, komplikasi gitu ya, ada gula. Nah, pada penderita gula di atas 250 tidak usah konsumsi pakai Hapstro. Berarti cukup cukup Bimek, Diabite, kemudian susu kambingnya boleh ayam mil atau Evigo 100. Ya, caranya gimana? Nah, ini sayangnya Mbak Rita ada nggak di situ Mbak Rita? Halo? Bunda Rita Maria Ulfa, boleh komunikasi langsung dengan Uti. Halo, boleh Oh, bicara langsung?
Kan Bunda kita Rita mesti nanya, ngomongin yang bersangkutan tidak ada kumaha iya mah. Bunda Oke, nggak Rita, apa-apa. Berarti untuk yang menyimak aja ya kalau memang gitu. Gula tadi ya, Bimek karena udah kadung dijawab ya non. Bimek, Ayamil atau Evigo kemudian dengan diabetes. Bagaimana konsumsinya? Pagi minum susu. Oke Mbak Rita, baik-baik. Minum susu dengan Ayamilnya, kemudian jam 10 atau jam 9 karena Bimek baiknya diminum siang. Eh, Pada penderita gula, alangkah baiknya diminum seperti sirup. Jadi dibuka cangkangnya dalam 2 atau 3 sendok air putih, diaduk di situ seperti meminum jamu ya. Oke. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol ini tetap kita pakai Bimek dan Hapro boleh ditambahi Evito, Ekovico, sorry, Ekovico ya. Ekovico pada kondisi sakit atau pengobatan, jadi konsumsinya 2 kali 2 ya, gula 2 kali 2. Kemudian pagi sore enggak apa-apa berapa macam. Tensi 170 itu tinggi non ya. Gula 200 juga tinggi karena standarnya normal kurang dari 100, pada gula sewaktu tanpa puasa 120. Jadi sangat-sangat sudah harus hati-hati. Nah, untuk menghindari gulanya, untuk pemanisnya boleh pakai stevia base ya 1 sampai 2 tetes dalam makanan atau minuman. Bikin kolak boleh nggak Uti? Boleh, kolak dipakein gulanya ini. Nah, kalau keluarga yang lain normal ya pakein lah gula Jawa ya atau gula aren. Oke. Tensinya 170-an ya. Bisa diterima Mbak Ulfa? Mbak Rita Maria Ulfa? Bisa diterima sayang jawaban Uti? Bisa, udah. sudah, sudah Uti. Baik, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Uti untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya Uti ya. Amin, amin. Baik Uti, ini Kemudian, ada dari Bapak Marioto. oke Pak Marioto. Assalamualaikum, Uti Haja Kartina izin tanya. Waalaikumsalam. Baik. Kalau usia 60 tahun, kalau mimi susu sebaiknya 2 kali atau 3 kali? Matur suwun. Oke. Ini hanya tanya Mimi susu aja nih Pak Iya. Marioto. Pak Marioto mimi susunya berapa kali? Kan calon mitra itu kan rata-rata kan pensiunan, Uti. Eh, Oh, begitu. beliau Nggak itu masih bercanda ini suka serius susu nih. gitu. Makanya saya tawarkan ini ada susu bagus, susu Evito Oke. dan susu eh, Ayamnya. ya ayam. Ayamnya. Gitu. Nah, beliau semua Oke. dua-duanya tertarik, cuma sebaiknya 2 kali atau 3 kali gitu. Oh, begitu. Baik Pak Marioto. Kita akan coba jawab. Kalau Bapak menawarkan dua-duanya, terima kasih kembali Mbak Maria Ulfa. Boleh 2 kali Pak. 2 kali pagi dan malam. Tetapi karena ini juga mahal nih, apalagi pensiunan nanti. Lah boros Pak Marioto. Bisa kita sampaikan 1 kali menjelang tidur. Jadi alangkah baiknya minum susu itu malam hari Pak. Karena apa? Begitu konsumsi kita bisa beristirahat. Nah ini susu itu akan kerja baik untuk melancarkan peredaran darah, juga support kalium, kalsium kepada tulang-tulang kita. 1 kali saja cukup, Pak. Boleh Iya. ditambahkan, Pak, kalau aman-aman saja, habat, Pak. Habat itu cukup murah, Iya. sama ya, 175.000 tambah 5.000, isinya 100. Sekali mau bubuk, itu setelah minum susu, terus minum habat ini, insya Allah tidurnya nyaman, istirahatnya bisa full. Istirahatnya aman, nyaman, konsumsi habat itu sendiri punya manfaat, nanti coba tawarkan seperti itu.
Alon-alon Pak Mar, karena kita juga tim kita sama-sama ya Pak ya. Kalau saya kan psikologi, jadi ya menawarkannya alon-alon, tetapi pastikan ikut bergabung. Semangat Pak Marioto, salam sehat selalu. Matur suwun Uti. Sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marioto atas pertanyaannya. Nggih, Masih ada atur Sama-sama. nuhun Bu Rita. Misami Pak. Masih ada waktu kah Uti? Masih ada ya untuk sesi tanya Masih, jawab? masih sayang kalau masih ada yang mau Masih bertanya. ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Sunarto. Selamat Uti. malam Bu Rita sama Ibu Uti. Selamat malam Pak. Kebetulan saya kan penggemar teh tubruk ini. Oke, Nah, pertanyaannya berapa tetes kah stevia base-nya? Itu aja Uti, makasih banyak. baik, sama-sama. Baik Pak Narto, langsung saya jawab sih. Oke. Monggo. Oke. Tadi kita sampaikan tentang teh tubruk, betul Pak. Dulu saya senengnya gitu Pak, teh tubruk ginasel, delegi panas kental gitu Pak. Ya ini wong Jawa banget nih. Setelah tahun 2000 saya didiagnose apa? Iya, iya, iya. Jadi setelah saya didiagnosa, aduh ibu kelebihan gula, jadi juragan gula, saya tetap konsumsi teh tubruk, ning kolo-kolo gitu, dalam arti situasi tertentu saya kepingin gitu. Kalau Bapak setiap hari, Pak Narto aman kan tidak punya gula toh? Tidak. Alhamdulillah aman. Jadi Bapak boleh teh tubruk, biasanya teh tubruk itu kok dengan tehnya dicampur gula ya, mau gula batu atau Gula gula Jawa apa. Uti. Biasanya Oh, gula gula Jawa. Jawa. Oh, Ya. gula Jawa. Sebenarnya kalau gula Jawa aman-aman saja, tetapi Ya, kalau manisnya akan lebih sempurna, Bapak boleh dengan konsumsi stevia base ini 1 sampai 2 tetes atau selera Bapak. Artinya kalau Bapak mau konsumsi pakai ini, berarti Bapak nggak pakai gula Jawa dulu, ya toh? siap. Umpamanya tak ngerasa oke kalau tanpa gula Jawa seperti apa. Nanti akan kembali ke nikmatnya penjenengan. Jadi bikin Oke. teh tubruk saja, terus Ya. tetesi 2 tetes atau 1 sampai 2 atau 3 diaduk baru selera. Lah tinggal nanti gembungnya sak berapa, nek gelasnya standar gelas apa kita Standar gelas Uti. Standar gelas. nah standar gelas itu ya 1 sampai 2 tetes aja Ini cukup Uti, Pak. standar gelas ini. Oh ya, ya. Itu cukup 1 tetes, Pak. Siap Uti. Tapi kalau umpamanya kurang manis, Bapak 2 tetes tidak masalah karena Oke, siap. stevia base ini terbuat dari daun stevia yang tanpa mengandung banyak kalori, juga tidak mengandung gula. Jadi Siap. sangat aman untuk kesehatan kita. Oke, Siap. Pak. Makasih Uti, Selamat. makasih banyak. J. Ye. Sama-sama selamat Matur mencoba, Pak. suwun. Sami-sami. Baik, terima Oke. kasih. Masih ada? Masih adakah yang mau bertanya langsung atau di chat? Di chat sudah tidak ada, Uti. Oke, baik. Iya, mungkin ada yang mau langsung? Monggo, Ada masih yang ada ini? waktu. Masih ada 10 menit. Masih ada waktu ya, Uti ya. Masih, masih. Yuk, atau ada yang testimoni yang barangkali sudah pernah Oke. konsumsi Iya, atau Mbak mungkin ada yang Rita mau sharing juga. sharing boleh, monggo. Biasanya Pak Aep nih, Uti Pak Aep nih. Pak Aep, Pak Aep mana Pak Aep nih? Biasanya beliau nih yang suka sharing-sharing nih. ini belum nih, jangan-jangan belum konsumsi nih. Oke, Silakan saya teman-teman. tak testimoni ya pada teman-teman gitu ya. Kalau saya pribadi setelah didiagnosa eh, wah ibu juragan gula gitu. Jadi saya sudah sangat membatasi dengan rasa-rasa manis gitu. Kalau saya bersama teman-teman itu masih mau makan kue, masih makan apa-apa yang ada tepungnya gitu ya. Kalau kita di kampus itu
makan masih mau gitu. Kampus kita SLI maksudnya ya. Jadi saya tidak begitu ketagihan dengan gula. Tetapi alhamdulillah dengan produk yang luar biasa ini, jadi kita leluasa minumnya. Nah, kembali tadi seperti Pak Sunarto, saya penggemar kalau orang Jawa tuh ginastel, legi panas kental, manis panas kental gitu. Nah itu tubruk benar-benar sampai hitam. Bahkan saya di pengajian itu, Uti lupa nggak bikin teh gitu, disindirin nama itu anggota. Bu Bidan nih orang duit teh gitu katanya. Besok tak bawain gitu. Nah kita ke Solo kemarin beli teh dicampur-campur namanya teh campur kalau di Solo. Jadi rutinitas setiap kali ini, nah besok karena karena saya masih punya stok gula, jadi saya berikan gula. Nah besok Bismillah akan saya eh, apa namanya turunkan ya. Kita akan launchingkan nah stevia base ini di pengajian insya Allah yang pastinya yang udah punya rasa-rasa akan konsumsi. Dimanapun, kapanpun kita tetap berjualan ya teman-teman. Dan satu lagi nih saya sangat terinspirasi kayak apa rasanya kalau kita nanti itu eh, apa vacation sendiri. Vacationnya kita gitu bisa satu pesawat gitu ya. Apa nggak keren banget SSW? Karena dengan Rp175.000 kita punya 1 poin. Nah, kerennya itu. Yuk, kita bismillah dah gitu ya. Bisa jualan stevia. Gampang. Alhamdulillah memang sih punten teman-teman jangan ada mindsetkan susah jangan ya karena itu susah bicara kita itu doa. Jadi kalau kita ngomong susah ya ketemunya susah karena yang kita sebutkan itu. Kalau kita bismillah lancar 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 sukses ya insya Allah sukses. Insya Sukses, Allah sukses. lancar. Jadi, Z, tolong banget ya jangan ada mindset susah begini begitu. Oke, yakinkan bahwa kita gampang, lancar, lancar. Nah, itu yang akan mengikuti kita karena apa pola pikir kita ya, Pak ya. Energi kita itu akan menarik yang sejenis. Kalau kita berpikirnya susah ya ketemu itu. Tapi kalau kita insya Allah lancar, lancar, berjualan ini gampang, ya gampang. Oke, teman-teman, itu yang eh, sedikit juga kita sampaikan. Karena saya sama seperti Bu Armawati tadi, pengennya Uti, 200%. Siap? Uti, maaf Uti, Ya, izin sedikit, Uti izin sedikit aja. boleh, boleh Pak, boleh. Besok pagi kan saya kan nanganin orang Sawangan. Dia sakitnya Ya, sakit kista sama sakit prostat sama sakit turun beruk. Itu obatnya apa, Uti? oke. Baik Pak. Kista atau turun berok ya, prostat, prostat. Prostat ya dua jadi dua ya, Ti. Ya, baik, baik Pak. Untuk prostat sebenarnya kalau turun berok itu kalau di medis nggak ada ya Pak ya, atau Ya, mungkin yang dimaksud adalah hernia. iya betul. Kalau ya hernia ya. Kalau Iya. berok itu soalnya bagi perempuan dan itu kalau iya terjadi itu sakitnya luar biasa. Kalau orang gampang banget mengatakan turun berok gitu ya. Dia Gesernya nggak, rahim sedikit aja itu udah sakit banget gitu. dia Berarti mau susah prostat jalan, dan Ti. hernia ya Pak ya. Ya, Oke. Obatnya apa? Kalau prostat itu kan kadang-kadang sudah kadang ikut digabungkan dengan kayak ada benjolan, ada bilang kanker prostat, suka begitu ya Pak ya. ya. Nah, Bapak tetap berikan kalau untuk yang turun beroknya tadi, ya turun beroknya tadi atau mungkin hernia, karena kalau hernia itu biasanya kan harus sudah dikatakan harus operasi gitu nggak Pak? Iya, Ya, Bapak tetap konsumsikan Bimek dan dia Hasbro. nggak mau operasi, dia nggak mau operasi, Uti. Cuman Alhamdulillah kalau harus saya begitu tanganin Pak. dulu, lancarkan Ya, katanya. siap. Oke, berikan Bimek, Bimek, terus, Hasbro, Hasbro Pak. ya, Kemudian kolagen. oke. Dan satu lagi, Pak, ada Prima Herbal. Apa? Prima Herb.
Prim, Prima prim, Herb. Prima Prima. Hair. Prima Herb. Itu Prima yang di Hair. situ, ya, di situ itu tertulis buat kanker. Oke, siap. Prima Hair. Ya, Prima Hair. jadi untuk menghambat apa pertumbuhan sel-sel 1, yang tidak. 2, Nah, itu ada SEB 4 ya. itu ya? Natur. Ya, betul Pak. 4. Natur Prima Herbal. Ya, siap betul. Oke, Bismillah, makasih banyak, sampaikan. Uti. Ya, Makasih banyak, Uti. sama-sama Bapak. Sampaikan kepada mitra, alon-alon apalagi beliau sudah tidak pengen operasi. Ya, Nggak mau operasi. ya, Maunya oke. tanganin dulu, baru nanti dia beli herbalnya. Iya, siap-siap Pak Narto. Jadi tetap beri semangat kepada bapaknya gitu ya. Siap. Harus Oke. istiqomah pelan-pelan gitu ya, karena herbal Oke, tidak makasih, Uti. seperti nyambel nyambel bawang Pak. Begitu dicolek langsung bingoren gitu enggak ya. Oke ya Pak ya. Siap, Uti. Makasih, Uti. Sama-sama. Masih ada non? Kalau untuk di chat sudah tidak ada, Uti. Oke. Langsung Kalau pun tidak kalau ada. begitu sudah setengah 10. Uti Closing statement aja, Uti, ya. closing statement ya. Baik. Monggo, Uti. Baik. Enggak, enggak. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi di dalam bisnis ini, rupanya peluang demi peluang itu selalu dihadirkan. Selalu Bapak Haji Febrian Agung selalu membuat terobosan. Ya, terobosan itu baik dengan sistem, dengan produknya yang luar biasa. Zaman dulu, Abi pertama kali bergabung dengan 2 minggu dapat motor, 3 bulan dapat mobil, kemudian 1 tahun luxury dengan beberapa perolehan-perolehannya hanya dengan jualan satu produk yaitu Eco Racing. Sekarang apa teman-teman yang diributkan, yang disusahkan, katanya susah jual, produknya luar biasa. Sering Abi katakan, Umi katakan, kita tuh kuasai satu aja dah, ya kan? Umpamanya jualan dengan Alkabes. Nah, sekarang ada produk baru ini. Insya Allah kita sangat-sangat mudah. Dengan program promonya Pak Haji Febrian siapkan, saya sangat berkeinginan gitu ya, bulan September atau Oktober itu kita nanti bisa jalan-jalan vacation yang disiapkan oleh PTB dengan hanya 100 eh, 175.000 sudah punya 1 poin vacation. Nah itu insya Allah kayak opo senengi gitu ya. Nah kemudian tentang Base Corporation ini yang menyiapkan satu produk stevia base ini sangat-sangat membantu karena teman-teman tahu bahwa penyakit diabetes atau penyakit gula ini bukan lagi menjadi apa tren, tetapi ini momok dan masih kematian tertinggi itu adalah diabetes. Jadi dengan hadirnya stevia base ini sangat membantu kita, membantu umat manusia, tolong dan tolonglah sampaikan kepada halayak ramai bahwa sakit gula tidak harus dengan minum obat gula seumur hidup. Alhamdulillah saya 5 tahun berjalan memang saya tidak mau mengkonsumsi obat kimia yang sudah kami coba beberapa kali, kalau nggak salah saya 4 kali mengalami hipoglikemi, gula turun yang sampai sangat-sangat menakutkan, bahkan kemarin yang terakhir itu, aduh saya nggak tahu apa saya memang udah dijemput gitu ya, karena kondisinya luar biasa tidak enak. Nah, itu semoga manfaat materi yang kami sampaikan hanya dengan 5 atau 10 cc ini sangat-sangat berarti untuk nyawa ribuan, bahkan jutaan nyawa di Indonesia, bahkan di dunia. Karena ini bukan saja di Indonesia, tetapi sudah ada di luar negeri ya, kayak Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan ada yang sudah di Hong Kong loh. Saya yang belum bisa atau berhasil menembus ke luar negeri. Mohon doanya aja ini semoga bisa. Terima kasih Ibu moderator yang sudah kiyup-kiyup ngantuk ya. Terima kasih waktunya. Apabila Uti dalam penyampaian ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Uti Haja Kartina atas penyampaian produk knowledge-nya tentang Stevia Best. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua, menambah Amin, ilmu, amin, menambah amin. pengetahuan kita ya Uti ya. Terima kasih banyak. Amin, amin. Sangat-sangat. Saya berharap sangat. Dari yang tidak tahu menjadi tahu ya Uti ya. Amin, Masya Allah. betul. Kita di PTBS ini tidak perlu khawatir teman-teman ya, bahwa walaupun kita tidak tahu tentang penyakit ya, tidak sekolah di bidang yang uh, khusus, tetapi kita di sini banyak sekali yang sudah ahli, yang sangat luar biasanya mereka berbagi ilmunya kepada kita. Jadi kita tidak perlu Betul. takut, kita akan didampingi dan akan selalu dibina. Baik Uti, matur nuwun. Terima kasih Sami-sami, banyak. sayang. Dan teman-teman, tiba saatnya untuk founder dan co-founder untuk memberikan